Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Cikembar, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta kita selaku umatnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersemangat hadir dalam acara ini. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini, yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pemaparan materi oleh calon guru penggerak, 3. Tutup. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu pemaparan materi oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Sri Banon SPD. Kepadanya kami persilahkan. Berdiri ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu dan tempatnya kepada saya, Sri Banon, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, di mana di sini saya akan berbagi diseminasi budaya positif. Di mana mungkin langsung saja supaya mempersingkat waktu, di mana yang pertama itu adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebudayaan yang dicita-citakan. Pendidikan adalah fondasi utama di mana di dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang, yaitu peserta didik. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam. Ini pengibaratan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sekolah ibarat tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk pertumbuhan, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, yang saling mendukung, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang berkarakter yang baik. Dari karakter dan kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, kemudian budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep utama budaya positif itu ada 7 konsep, di mana yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, di mana nanti saya akan mensajikan video 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam keyakinan kelas juga ada di PPT ini. Kemudian segitiga restitusi juga nanti dibagikan. Nah, kemudian yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Untuk membangun budaya yang positif, bertindak dan menciptakan dengan merdeka. Mencipta dengan merdeka, mandiri, dan tanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Bentuk disiplin di garis bawahi. Kemudian permainan cobalah buka. Ini adalah sebuah
sebuah kalimat di mana kalimatnya adalah sebuah permainan. Di mana katanya Anda Bapak Ibu, punten, Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan, cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Ini boleh samping kanan dan samping kiri, misalkan A mengepalkan dan B mencoba menggoda atau merayu untuk membuka kepalan tangan Anda, di mana kepalan tangan tersebut ini adalah suatu genggaman yang begitu berharga. Nah, sudah ya 30 detik. Nah, sekarang yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda? Karena ada barang Kemudian atau B membuka kepalan tangan Anda. Kenapa si B ingin membuka kepalan tangan Anda? Penasaran. Ingin mengetahui bahwa B itu apa yang dikepal di tangan A. Ya, berarti kepo ya Bapak? Iya. Ya kalau nawan sih atau mana? Ingin mengetahui ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Menjaga. Kalau dikepal berarti ditutup ya Bapak Ibu. Nah kemudian mengapa, apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Tadi sudah dijawab ya, sama pertanyaannya hampir sama. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? A, yaitu siapa? Kita. Yang memegang kendali adalah kita. Nah kemudian sekarang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pertama, stimulus respon dan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan sama dengan kita. Yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dari ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu, stimulus respon atau teori kontrol. Maaf Bu, ini ketika dari stimulus ke teori itu, apakah merupakan satu perbandingan? Kontrol? Bekerja sama ya? Iya, bekerja sama. Berarti kolaborasi ya, ngobrol gitu ya. Ya, lanjut ini bisa dipahami ya Bapak Ibu antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Berarti terdorong oleh hatinya, terdorong oleh dirinya sendiri, tidak terpaksa. Kemudian
disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan penghargaan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan positif yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya kita di sini tidak hanya saya saja ya. Dulu itu pernah memberikan hadiah kepada anak saat belajar. Ternyata di sini memberikan hadiah itu tidak diperkenankan. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini dijabarkan sebagiannya sehingga ada beberapa yang saya dapatkan, sehingga ada termasuk adalah profil pelajar Pancasila, kemudian PYP dan 9 pilar karakter ini yang didapatkan. Dimana kalau profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Untuk PYP sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. 9 pilar: cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka gotong royong, percaya diri, kepemimpinan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Lanjut, teori motivasi perilaku. Di mana yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi udah. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3, di mana hukuman sesuatu yang tidak nyaman harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi sesuai peraturan. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman atau konsekuensi. Nih, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena pelajaran PJOK. Sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Sesuai dengan kegiatan. Sederhananya. Pemberian penghargaan. Nih, ada sebuah cerita. Pak Andi adalah guru bahasa Indonesia di kelas 7 SMP. Setiap kali pelajaran selesai dan waktunya berganti mata pelajaran, banyak siswa yang tidak segera mempersiapkan diri untuk pelajaran berikutnya. Sebaiknya mereka sering mengobrol di luar kelas atau sibuk mengobrol, sehingga membuat proses pergantian pelajaran menjadi tidak tertib dan seringkali terlambat dimulai. Melihat hal ini, Pak Andi memutuskan untuk menggunakan sistem pemberian hadiah sebagai motivasi. Setiap kali pergantian pelajaran, Pak Andi memberi poin tambahan kepada siswa yang bisa masuk ke dalam kelas tepat waktu dan siap dengan perlengkapan mereka.
Poin-poin ini dapat dikumpulkan dan ditukar dengan nilai tambahan di akhir semester. Awalnya, metode ini berhasil dengan baik. Siswa-siswa mulai lebih tertib dan siap dengan cepat setiap kali pergantian pelajaran. Namun, pada suatu hari, Pak Andi harus menghadiri rapat penting dan digantikan oleh Bu Lina. Bu Lina tidak mengetahui tentang sistem pemberian poin yang diterapkan oleh Pak Andi. Ketika waktu pergantian pelajaran, siswa-siswa kembali tidak tertib dan terlambat masuk kelas. Sama seperti sebelum Pak Andi menerapkan sistem poin. Pertanyaan dari cerita tersebut, apa yang terjadi? Mengapa siswa-siswa kembali ke... Jawabannya adalah, tadi Bapak, karena penghargaan dapat ini Pertanyaan mau terjadi. kapan aman ini nggak bisa di balik. Geser lah, asli. Ya, jadi hasil pengamatan Alfikoha bahwa penghargaan itu dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kreativitas, penghargaan mematikan kualitas, penghargaan itu menghukum. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yaitu dengan adanya rumah, makan, dan kesehatan. Yang kedua, penguasaan, yaitu keinginan untuk merasa kompeten dan berharga. Yang ketiga, kasih sayang, yaitu kebutuhan akan koneksi sosial. Yang keempat, kesenangan, yaitu bermain, tertawa, hihi. Kemudian yang kelima, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Lima posisi kontrol. Yang pertama, menghukum, penghukuman. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, manajer. Nanti 5 posisi kontrol ini ada penghukuman, pembuatan merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini saya sajikan video yang kelima tadi. Posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembuat merasa bersalah. Tapi masih kena minta ya. Naren! Itu dari pemakaiannya. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen?
absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas bersama anak-anak. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, murid diharapkan bisa kembali ke kelompok mereka dan telah memiliki karakter yang kuat dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu keyakinan kelas yang sudah kita buat setiap mata pelajaran atau tiap wali kelas. Nah, segitiga restitusi tadi penjabarannya adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan tidak kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita pahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya memotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsipnya bahwa melakukan kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi nanti ketika kita menstabilkan identitas, anak membuat kesalahan, anak boleh menanyakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Ini pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Contohnya boleh seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak. Tapi ada kelanjutan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini mohon maaf tapi gelap ya Bapak Ibu, karena kameranya jelek. Kamera Bu, HP. Kamera HP.
Anak berprestasi tapi terlambat di sekolah. Video Pak, boleh nih. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh untuk menstabilkan anak-anak yang sudah membuat kesalahan. Refleksinya, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara diseminasi ini, apa hal yang menarik dari materi budaya positif ini. Kemudian, apa rencana Bapak Ibu guru untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Tapi saya percaya karena di sekolah kita kan sudah beberapa orang yang sudah CGP ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru juga sudah pelan-pelan menerapkan budaya positif. Dan dengan adanya diseminasi saya mudah-mudahan teringat kembali dan diterapkan kembali ya Bapak Ibu. Tidak ada yang mau umpan baliknya untuk bagaimana perasaan Bapak? Refleksi boleh itu dikumpulkan? Enggak tanya. Terima kasih. Yang refleksi hasil paparan dari Ibu Sri Banon dari paparan awal sampai akhir yang saya simak ya, artinya dari mulai tuangkan mulai ibu melalui tulisan Hajar Dewantara sampai pada akhir tentang budaya positif. Apa yang saya dapatnya banyak. Kalau ibu menanyakan bagaimana perasaan ibu atau bapak kita acara ini, saya wow. Artinya merasa tergugah bahwa pada prinsipnya apa yang selama ini telah kami lakukan selama ini ternyata masih banyak bolong-bolong dalam penyelesaian dikaitkan dengan pemaparan yang disampaikan. Mungkin alasan lain karena keterbatasan pengetahuan atau memang tidak tahu nilai. Pada prinsipnya saya yang maksud dengan nilai itu sesuatu yang dapat menghasilkan dari hasil sebuah proses, maka itu nilai. Nilai bisa dibagi dua, positif atau non positif atau negatif, baik atau bukan baik. Nah, rencana apa yang Bapak Ibu guru untuk melakukan itu? Tentunya cara yang tadi Ibu telah sampaikan sebagian dari 7 ya Bu ya. 7 pilar yang Ibu sampaikan begitu jelas, Ibu pelan-pelan, hanya mungkin tinggal balik kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu saja secara singkat apa yang telah saya sampaikan, merefleksikan apa yang Ibu sampaikan kepada kami. Terima kasih banyak untuk pemahaman yang telah diberikan. Mudah-mudahan dapat diinterpretasikan di dalam dunia nyata atau kepada anak-anak peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Pak Ana. Mungkin cukup saja ya, satu aja yang mewakili ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah selesai dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Banon SPD yang telah memaparkan ilmu yang begitu bermanfaat untuk kita semua. Kini tiba saatnya kita di penghujung acara. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.